Dan nikahnya saya Pak, kalau sekarang kan punya Lamborghini Pak. Kalau dulu saya nikahnya pakai truk Pak. Pakai truk di depannya ada debu Pak. Dari Gianyar lewat Kintamani, belum sampai Singaraja penumpangnya semua mabuk di belakang Pak. Begitulah sedihnya. Dan baliknya setelah melepah apa namanya, sampai Singaraja mertua saya pingsan. Ngelihat yang ngambil anaknya tuh miskinnya luar biasa. Lagi di kampus. Kampus apa? Kampus Tria Majaya. Triat Majaya. Sama ownernya, beliau Pak Ketut. Ternyata tahu nggak? Yang punya dari Gianyar. Oh, sama-sama dari Gianyar berarti? Ternyata orang Gianyar kaya-kaya ya. Wah, mantap. Ji, sekarang emang Haji ke SMK Triat Majaya ini mau ngapain Ji? Diundang sama Pak Ketut sama ownernya. Untuk apa Ji? Ngasih motivasi, ngasih gimana jadi pengusaha. Gitu. Wah. Beliau kan pengusaha, kita kan pengusaha. Pengusaha. Iya, muridnya harus jadi pengusaha, jangan jadi karyawan. Ya, tepuk tangan. Siap. Memang kita perlu untuk menghadirkan para pengusaha yang sukses, ya juga mungkin para motivator yang mungkin bisa memberikan motivasi kepada saudara, karena goalnya ya diharapkan nanti saudara tidak sebagai orang pencari kerja, bagaimana bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Itu kelahiran Bali Utara. Bali Utara itu Singaraja, Desa Tangusye, Kecamatan Seririt. Orang tuanya Haji adalah petani, ibunya Haji adalah pedagang kue. Setiap hari Haji bantu ibu jam 4 pagi jualan ke pasar sampai jam 7. Jam 7 saya bantu bapak saya ke sawah sampai jam 10. Setelah jam 10 saya persiapan untuk jalan sekolah. Dan saya jalan kaki kurang lebih 4 kilo setiap hari. Dari Desa Tangusye ke Seririt itu 2 kilo, PP 4 kilo. Uang saku yang diberikan oleh orang tua 100 rupiah. Kadang-kadang dikasih, kadang-kadang tidak. Uang yang 100 rupiah itu sangat berguna buat saya beli es atau jajan. Makanya setiap hari dipilih jalan kaki. Buat biaya nikah, dan saya setiganya lahir Singaraja, istri saya Singaraja. Dan nikahnya saya Pak, kalau sekarang kan punya Lamborghini Pak. Kalau dulu saya nikahnya pakai truk Pak. Pakai truk di depannya ada debu Pak. Dari Gianyar lewat Kintamani, belum sampai Singaraja penumpangnya semua mabuk di belakang Pak. Begitulah sedihnya. Dan baliknya setelah melepah apa namanya, sampai Singaraja mertua saya pingsan. Ngelihat yang ngambil anaknya tuh miskinnya luar biasa. Orang pakai truk, pakai debu di depan. Begitu balik selesai minta anaknya, kita lewat ke sini, malah tahu nggak, jalannya buntu, salah jalan kita. Iya Pak, begitulah perjalanan hidupnya. Akhirnya saya nikah muda, dan begitu saya nikah muda, bos saya marah, saya paksakan tetap nikah muda, tetapi saya komitmen sama bos saya. Saya yakin perusahaan bapak akan lebih besar. Nah, begitu saya nikah, saya ngomong bos saya, Pak, saya sekarang tinggal di gudang bapak sama istri saya, tetapi saya butuh bantuan dari bapak, belikan saya mesin jahit 3. Saya akan membantu perusahaan bapak akan orderannya biar lebih cepat. Akhirnya saya diberikan mesin. Dalam waktu 1 tahun, 1,5 tahun, Siddhartha menjadi besar karena saya ngajak tukang jahit 10 orang untuk membesarkan perusahaan Siddhartha. Nah, Siddhartha menjadi besar dan 6 bulan kemudian, dan setelah saya bekerja seberapa lama, akhirnya saya memutuskan untuk mandiri. Saat untuk mandiri, disitulah saya bilang sama Pak Siddhartha, izin saya mau mandiri.
Enggak bisa, enggak boleh. Izin kedua juga ditolak mau mandiri. Izin ketiga juga ditolak mau mandiri sama Pak Sidata. Izin keempat, saya minta izin sama istrinya. Bu Sidata, izin. Dikasih tidak dikasih izin, prinsip saya harus mandiri. Saya harus keluar dari perusahaan ibu. Ternyata izin itu keluar dari istrinya loh. Makanya besok-besok kalau udah nikah minta izin sama istrinya. Ya, tangan ini. Saya begitu juga sama istri saya selama 2 bulan survei oleh-oleh yang ada di Bali. Ternyata dimanapun oleh-oleh di seluruh Bali dan di seluruh Indonesia, tetap penjualan paling laku adalah baju kaos. I love Bali, I love Bali, baju barok. Nah, hasil survei selama 2 bulan, begitu yang paling laku adalah baju kaos. Saya memutuskan sama istri saya, kenapa tidak kita aja buat oleh-oleh? Satu, kita produksi kaos sendiri. Kedua, punya Pak Sidata, bos kita. Akhirnya tanggal 16 bulan 5 2007 dibuka Krishna pertama di Jalan Nusairah bersebelahan dengan Art Center. Izin patut. Begitu buka Krishna pertama, di pembukaan penjualan 4 juta betul. Padahal targetnya satu hari cuma 300.000. Penjualan 4 juta. Gila, uang apa ini 4 juta gitu. Setelah jalan seminggu Pak, patut penjualan 50.000, turun Pak. Ini kayak asuransi lah Pak. Pertama teman-teman datang semua, penjualannya bagus. Setelah jalan seminggu kok 50.000. Nah di situ saya udah pakai pinjaman Bank BRI. Saya nggak punya jaminan, yang dijaminkan adalah stok barang. Pinjam Bank BRI, disitulah gimana caranya saya harus bisa membayar kewajiban setiap bulan ke BRI. Wah berat. Akhirnya saya memutuskan membuat brosur. Dengan membawa brosur ini dapatkan t-shirt keren gratis 1. Kemudian dengan membawa brosur ini dapatkan t-shirt keren gratis 1. Saya edarkan di pintu masuk Gilimanuk berdua sama teman saya. Saya kos selama 2 bulan, 24 jam saya kerja, kos pakai kipas angin, dan di situ saya kerja 24 jam sama teman saya mengedarkan brosur. Untuk mobil pribadi saya kasih 1 brosur, untuk bus saya kasih 2 brosur. Paling tidak mobil pribadi isinya satu keluarga kan minimal 4 orang. Begitu saya kasih brosur, sedikit tidak pingin mampir ke Krishna. Begitu dia datang ke Krishna, Mbak, saya mau menukarkan brosur. Ibu sebelum menukarkan brosur, silakan lihat-lihat ke dalam dulu, siapa tahu ada yang cocok. Begitu ya. Seperti pengalaman yang Haji telah ceritakan kepada kami, tercetus suatu pertanyaan dari dalam pikiran saya. Saya ingin bertanya kepada Haji sendiri, dari pengalaman hidup Haji tersebut, apakah yang sangat memotivasi diri Haji sendiri sehingga Haji menjadi usahawan yang sukses seperti hari ini, dan saya ingin meminta saran dari Haji untuk menghilangkan rasa pesimis saya sendiri. Jika kelak saya ingin menjadi pengusahawan, apakah saya akan tidak berhasil? Sekian dan terima kasih, itu saja pertanyaan dari saya dan pengusaha di sana. Kalau yang buat mau motivasi ingin jadi pengusaha atau apa, nggak pernah bermimpi jadi pengusaha. Saya hanya waktu itu ingin bekerja di hotel. Nah setelah sampai di Indonesia jadi tukang cuci mobil. Setelah itu kerja di Sidata. Yang motivasi saya adalah Pak Sidata. Pak Sidata lah guru saya. Pak Sidata lah orang tua angkat saya sekarang. Tanpa beliau saya tidak mungkin ada di kampus ini. Tepuk tangan buat Pak Sidata. Pak Sidata itu adalah sekaligus guru spiritual saya. Itu Pak Sidata orang yang paling bersih di hidup ini. Pak Sidata itu orangnya sangat bijaksana, dan Pak Sidata selalu ngasih nasihat ke saya, suatu ketika kamu akan menjadi orang sukses. Tapi begitu kamu sukses, jangan lupa berbagi. Iya, semakin banyak memberi, semakin banyak rezeki yang kita dapatkan. Yang kedua, komitmen waktu. Begitu kamu janji, jangan pernah harus kamu yang lebih duluan datang daripada yang lainnya. Paling penting adalah pesan Pak Sidata adalah ingat karma. Apapun yang kamu buat, karma tidak pasti akan datang entah kapan. Makanya selalu begitu saya berbuat sesuatu, pasti saya memikirkan dulu kiri kanan kita. Dirugikan apa enggak tetangga kita? Kalau tetangga kita dirugikan, mungkin kita akan bisa mencari rezeki yang baik. Nah makanya yang paling penting itu adalah jujur, komitmen sama waktu. Artinya saya tidak pernah bermimpi akan bisa seperti ini. Semua itu mengalir seperti air. Atas kerja keras saya, hanya Tuhan memberikan yang terbaik buat saya. Artinya saya tidak bisa menilai diri sendiri. Adik-adik lah yang menilai saya sekarang.
bagaimana tentang Aji Krishna. Pasti banyak yang tahu tentang Aji Krishna sekarang, karena Aji itu sekarang bukan milik Bali aja. Aji itu adalah udah punyanya nasional. Makanya kegiatan Krishna itu selalu berbagi, dimanapun berada selalu berbagi. Terima kasih.